Arsitektur Masjid Peneleh Surabaya sangat unik. Di bagian depan, mihrab atau tempat imam berbentuk setengah silinder. Ketika masuk ke dalam, kita akan merasa seperti berada di dalam perahu. Di perahu yang mengarah ke barat ini, seolah-olah jemaah yang sedang beribadah tengah melakukan perjalanan menghadap kiblat. Sementara soko guru atau tiang penyangga masjid terbuat dari kayu jati. Kayu ini dipercaya belum pernah diganti atau masih yang asli sejak masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel. Salah satu memori kolektif yang masih dipercaya dengan kuat oleh masyarakat saat ini mengenai Masjid Peneleh tempat saya berada saat ini adalah mengenai 10 soko guru atau tiang penyangga dari Masjid Peneleh ini. Ini masih dipercaya betul bahwa ini masih orisinil kayu jati yang diberdirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang menarik, ini juga ada di tiang penyangga atau soko guru ini ornamen berbentuk tengkorak. Jadi ini adalah dua mata, kemudian ini giginya. Juga ada juga filosofi yang menyatakan ini adalah perwujudan ornamen dari syaiton atau setan yang fungsinya adalah untuk mengingatkan umat Islam atau umat manusia untuk selalu mengingat kematian dan juga hati-hati waspada terhadap bujuk rayu dari setan. Ornamen ini pun terus dipertahankan termasuk ketika dibangun gapura menuju masjid. Selain itu, terdapat 25 jendela yang melambangkan 25 nabi. Sampai saat ini jumlah jendela dipertahankan dan ditambah kaca patri dengan kaligrafi nama-nama nabi. Penggalian informasi sejarah Masjid Peneleh dan Kampung Peneleh terus berkembang. Pada tahun 2018 ditemukan sumur sekitar 200 meter dari Masjid Peneleh dan fragmen tulang manusia di sekitarnya. Hasil uji analisis karbon tulang oleh Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga, tulang manusia tersebut diperkirakan berasal dari 1430 hingga 1608 Masehi. Ini semakin menguatkan bahwa Kampung Peneleh telah memiliki penduduk pada masa itu. Masjid juga diduga didirikan di kawasan yang telah ramai penduduk, dan sumur ini digunakan warga saat itu untuk keperluan sehari-hari. Boleh minta airnya, Cak? Subhanallah. Wah, subhanallah, segarnya ya, Cak ya. Matur nuwun. Jadi meskipun sampai saat ini belum ada bukti otentik begitu kalau Masjid Peneleh itu dibangun sejak tahun 1400-an atau abad ke-14, namun tidak jauh dari Masjid Peneleh di tempat saya berada saat ini ditemukan sumur Jobong atau sumur di era Kerajaan Majapahit atau sekitar tahun 1400-an hasil dari arkeologi. Nah, ini menjadi saling menguatkan bahwa pembangunan masjid ini memang biasanya sudah berada di kawasan pemukiman yang ramai atau padat penduduk, dan sumur ini alhamdulillah terjaga terus ya Cak ya, ditemukan sekitar tahun 2018 lalu, dan di sekitar sumur ini juga ditemukan fragmen-fragmen tulang yang kebetulan dicek DNA-nya dengan ayahanda dari Cak Agus ini ya Cak, dan ternyata identik 99%. Wah, coba airnya lagi Cak, subhanallah segernya. Seger banget ya Cak. Selain uji karbon fragmen tulang, juga dilakukan tes DNA untuk dicocokkan dengan DNA warga Peneleh saat ini. Ternyata hasilnya identik 99,9%. Artinya, fragmen tulang dari abad ke-15 itu adalah nenek moyang warga Peneleh saat ini. Ya, yang diambil untuk pengtes DNA itu yang diambil airnya itu Pak Toye, Mbah Dulate, terus satunya juga ayah saya yang diambil itu. Ya, setelah dibawa sama tim peneliti, itu dari hasil penelitian itu yang meneliti dari Human Genetik Universitas Airlangga. Jadi dari hasil penelitian itu bahwa masih ada keturunan. 99%. Iya, 60% itu ada. Gitu. Saya juga kaget awalnya, nggak percaya. Sore tahun 1400 sampai sekarang kok bisa ketemu. Terus katanya teman-teman yang dari ini juga, wow, orang yang meneliti loh, profesor. Masjid juga menjadi saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan. Namun sejarah Sunan Ampel masih begitu melekat di hati warga
termasuk gaya syiar Sunan Ampel yang menggunakan pendekatan kultural. Salah satunya tampak pada kebiasaan masyarakat memelihara ayam jago pada masa itu. Beliau masuk dalam kehidupan, mengikuti apa yang biasa dianukan di sini. Sampai-sampai kalau ada orang saat ini yang bisa istilahnya yang mempunyai kelebihan, itu kan ada orang yang kelebihan yaitu indera keenam yang biasa disebut kalau dalam agama kita itu karomah. Di masjid ini itu terkadang masih terdengar dengan adanya apa itu keluruknya ayam jago. Apa itu, Pak? Ayam ya keluruknya aja, kukur ya kasih ayam jago kalau pagi itu kalau orang yang punya yang punya kelebihan. Jadi istilah indera keenam dari mengetahui itu ada Mas. Nah, itu adalah salah satu ayam jago yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa kok apa itu tahu-tahu sudah itu mendirikan tempat ibadah di sini ya karena memang beliau di sini itu berinteraksi gitu loh, dengan masyarakat lain dan beliau mengikuti adat istiadat yang ada di sini gimana untuk mengikuti. Sampai diantara salah satunya memang menarik adalah itu tadi ayam jago. Karena kehidupan orang-orang di sini yaitu orang-orang Hindu, Buddha itu kan senang bersabung ayam. Meski diyakini dibangun pada abad ke-15, bagian luar bangunan sudah dimodifikasi pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1920-an. Selain tembok dan 25 jendelanya yang bergaya kolonial, terdapat kaca patri yang mengikuti momen runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani. Di komunitas kita di Pegandring ada beberapa teman arsitek dan kajian tentang desain. Itu mengidentifikasi beberapa ornamen yang ada di masjid ini. Yang unik sebenarnya ada kaca patri yang itu menyimpulkan tentang bulan sabit dan bintang. Yang itu diyakini ini tren yang sudah muncul sejak tahun 1920-an. Nah, kalau kemudian model ini dibangun di periode itu bersamaan dengan runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani dan lahirnya Republik Turki itu. Hingga kini, masjid masih menjadi urat nadi keagamaan Islam di Peneleh, Surabaya, sebagai tempat sholat berjamaah 5 waktu dan kegiatan hari besar Islam. Saat Ramadan, masjid ramai dengan pembagian takjil dan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah bisa merasakan berbuka puasa di Masjid Peneleh Surabaya. Dan takjil yang saya dapatkan ini ada kurma, samosa, khas Timur Tengah dan juga pukis yang sebagian besar menyebutnya khas Jawa begitu. Nah, meskipun hingga saat ini belum ada bukti otentik mengenai Masjid Peneleh ini dibangun sejak tahun 1400-an atau abad ke-14 oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Namun ketika kita berada di sini, feel-nya memang benar-benar begitu berasa di masjid kuno, masjid bersejarah begitu. Sampai rasanya pukis ini kayak dibuat zaman Sunan Ampel. Sholat dulu ya di Masjid Peneleh. Pada hari biasa, Masjid Peneleh menjadi tempat edukasi dan syiar Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran. Saya mau membaca surat Al-Fil. Artinya gajah, terdiri 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Hadis tentang berbakti kepada orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, Masjid Peneleh menyimpan banyak cerita, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga jejak Islam
yang berjalan seiring dengan peradaban masyarakat. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.